Ya, selamat pagi semuanya yang baru join bergabung. Boleh buka kamera. Jadi tadi kita ada janjian jam 7.30, tapi karena nggak bisa, jadi jam 9 baru bisa terlaksana. Hari ini kita akan membahas tentang menghitung tebal perkerasan overlay lapis ulang. Jadi ini jalan lama. Jadi kalau di perhitungan tebal perkerasan jalan itu ada dua jalan yang kita bisa hitung. Yang pertama, jalan baru. Kalau jalan baru itu berarti jalan dari tanah asli atau straight, kemudian kita hitung tebalnya untuk lapis perkerasan lentur jalan baru. Kemudian yang kedua, ini lapis tambah atau lapis ulang atau overlay. Nah, untuk lapis tambah atau lapis ulang atau overlay, itu tidak bisa kita hampar di subgrade atau jalan baru, kita anggap jalan baru. Tidak bisa, karena lapis tambah itu sifatnya adalah melapis ulang untuk perkerasan jalan yang sudah lama. Artinya jalan tersebut sudah ada fondasi bawah, fondasi atas, dan lapis permukaan yang sudah aus. Jadi sampai sini mengerti, boleh? Mengerti semua, Rebecca, Giselle, Risman. Jadi perbedaan antara jalan lama dan jalan baru, bahwa jalan baru itu berarti dari tanah dasar subgrade, kalau jalan lama berarti dari lapis permukaan yang sudah usang atau sudah lama, kemudian kita lapis ulang. Nah, sekarang begini, ada enggak yang masih ingat jalan lama itu kita nilai bagaimana kondisinya? Nah, itu yang pertanyaannya. Silakan, biar salah nggak apa-apa. Jalan lama itu kita nilai bagaimana kondisinya? Silakan, Andreta, Adirenta, silakan mau jawab. Kalau jalan lama berdasarkan tingkat kerusakan, yaitu kerusakan fungsional dan kerusakan struktural. Ya, ya betul. Ada di materi ini berdasarkan tingkat kerusakan. Nah, tingkat kerusakan itu fungsional dan struktural itu yang disebut oleh Andi Renta masih bersifat visual. Kemudian begitu kita lihat, nih kerusakannya misalnya sudah, kalau kita kaitkan dengan RCI, Road Condition Index, kerusakannya sudah misalkan mencapai kurang dari 6, berarti kan sudah buruk. Nah, kita tidak bisa langsung overlay. Kita mesti ada satu lagi, masih ada satu lagi cara untuk menentukan berapa tebal overlay. Nah, untuk menentukan berapa tebal overlay, namanya cara apa itu yang kita lakukan? Ini yang akan kita pelajari. Caranya, ada yang pernah dengar? Silakan. Caranya kita lakukan survei apa namanya? Survei bengkel min beam. Jadi kita lakukan survei bengkel min beam. Jadi survei bengkel min beam itu adalah survei yang kita lakukan setelah kita lakukan RCI atau setelah kita baca secara visual. Kalau RCI masih ingat kan? Masih ingat apa itu ukuran-ukurannya yang kemarin, kalau dapat segini berapa, dapat angka begini. Jadi kalau baik RCI 10. Kalau dia mulai jelek, mulai menurun 9, 8, 7, 6, dan seterusnya. Nah, pada saat dia sudah jelek, baru kita tentukan apa? Kita tentukan, oh ini sudah harus dipegang lebih. Nah, angka yang setara atau berkorelasi antara RCI dan angka yang lain, yaitu atau variabel yang lain, itu adalah IRI, International Roughness Index. Nah, kalau IRI semakin bagus itu 5. Nah, perhatian ya, 5 IRI semakin bagus. Paling bagus 5, berarti 5 setara dengan 10. Nah, IRI begitu turun jadi 4, jadi 3, nah itu warning. Nah, menurut Bina Marga 2017, bahwa IRI kurang dari 4 itu sudah harus overlay. Ya, bisa ngerti ya? Sudah harus overlay, tapi sebelum overlay mesti hitung bengkel membeam. Karena kalau kita tidak bikin bengkel membeam, kita tidak lakukan survei bengkel membeam, maka kita tidak akan mengetahui berapa tebal kita mesti overlay.
Jadi Mir sering menggunakan istilah overlay, itu overlay sama dengan lapis ulang atau lapis tambah. Itu adalah ketebalan jalan jalan lama yang akan kita lapis kembali dengan lapis permukaan yang kita hitung berdasarkan metode Michelin. Nah, pertama-pertama perhatikan sini. Caranya kita melakukan dulu STA, kita melakukan stationing di jalan yang akan kita survei. Misalkan jalannya ini sepanjang ini dia. Ini misalkan 500 meter ya. Dari STA 1000 sampai STA 1500. Nah, ini setiap 100 meter kita garis. Nah, kita beri tanda. Kita beri tanda dengan pilox gitu. Kemudian kita beri posisi. Jadi nanti ada kendaraan truk yang akan kita muati dengan beban sehingga berat gardan belakang menjadi 8,16 ton. Jadi nanti bengkel membim itu, nah, mungkin bisa skip dulu. Bengkel membim itu gambarnya seperti ini. Tapi mungkin kalian belum mengerti kalau yang gambar ini, dan langsung ke bawah ada gambar yang lebih informatif yang bisa menunjukkan. Nah ini truknya, lihat langsung ke bawah, langsung ke gambar foto pada saat survei. Nah ini, perhatikan ya, ini truk di depan, ini alat bengkel membim. Jadi alat bengkel membim itu berupa materialnya berupa aluminium. Aluminium itu ada angka jarum yang bisa terbaca. Kemudian di depannya itu ada titik tumpu. Nah, kalau mau lihat dari samping, lihat dari samping, bagus pakai gambar yang di atas ini. Nah, jadi ini yang bulatan apa coba? Jonathan Engka tahu nih bulatan ini. Bulatan ini adalah ilustrasi dari apa? Silakan Jonathan. Atau Risman, kalau tahu apa Risman? Bulatan ini adalah roda kendaraan. Yang roda truk tadi. Jadi roda truk itu bagaimana yang di sini? Kalau kita pelajari yang minggu lalu, roda truk itu ada berapa? Ini single axle twin tire. Jadi axle belakang itu single atau tunggal, tetapi rodanya ada dua kiri kanan. Nah, alat bengkel membim itu modelnya seperti ini. Jadi alat bengkel membim itu, alat BB atau bengkel membim itu tidak ada roda. Alat bengkel membim itu berupa alat yang menunjukkan nanti mengukur turunnya atau kembalinya permukaan jalan ke posisi awal atau posisi melendut. Nah, ini ditaruh di sini, ya, alat bengkel membim ini ada stang atau bukan besi, aluminium yang panjang. Ya, aluminium panjang ini diletakkan pas di antara roda. Jadi posisi pertama kendaraan truk itu ada di antara roda ini. Ada di posisi ini. Nah, sekarang kalau Mir mau cerita, pada saat melakukan bengkel membim ada 3 titik. Pertama, lihat ini, titik kedua, kemudian titik ketiga. Nah, apa arti titik pertama? Titik pertama itu titik di mana kita semprot STA 00. Jadi STA 0 plus 00, ini titik pertama. Kemudian sesudah itu kendaraan ada di sini. Nah, perhatikan waktu kendaraan belum ada di titik pertama, posisi aspal mengikuti garis putus-putus. Nah, sekarang saya mau tanya, ada nggak yang bisa perhatikan garis putus-putus? Kelihatan ini garis putus-putus? Silakan komentar. Garis putus-putus kelihatan? Kelihatan. Ya, garis putus-putus itu posisi jalan sebelum ada beban. Sebelum ada beban dia rata itu, gitu. Sudah? Kemudian setelah dia ada beban, truk itu mundur sejauh, bukan mundur, truk itu kan pertama di depan, kemudian mundur pas ada di STA 00. STA 00 tepat posisi STA 00 itulah posisi titik 1. Nah, dengan harapan ini perkerasan jalan pasti akan melendut atau melentur ke bawah. Nah, kenapa dia melentur atau melendut? Karena dibebani sebesar 8,16 ton. 8,16 ton itu adalah beban dari truk yang dimuati. Jadi truk kalau kosong, sumbu belakangnya itu tidak sampai 8,16 ton. Jadi mesti ditambah muatan. Nah, kalau kita lihat di sini muatannya apa saja? Nah, ini muatannya ada batu, ada tanah. Nah, kalau dalam standar mereka sebenarnya tidak perkenankan pakai tanah. Karena tanah itu kalau seandainya dia hujan, pasti akan menambah berat dari material sehingga beban yang dipikul oleh truk semakin bertambah.
Nah, tetapi itu bisa disiasati caranya, begitu taruh pakai tanah, kemudian ditutup dengan terpal, supaya kalau hujan tidak akan menambah apa berat jenis daripada tanah tersebut. Nah, kenapa mesti di muat tanah? Karena beban yang dibutuhkan adalah 8,16 ton yang sumbu belakang. Kemudian setelah kita muati, kita timbang. Jadi ini timbang di jembatan timbang. Perhatikan jembatan timbang itu ada plat besi yang selebar ini. Nah, kalau timbangan biasa, maksudnya kalau kita mau menimbang truk seperti biasa, itu roda depan dan roda belakang harus di plat besi ini. Jadi keseluruhan truk kita timbang. Itu kalau timbangan biasa. Karena kita mau mencari tahu apakah truk ini sudah overload atau belum gitu. Kita mau melebihi beban atau belum. Nah, ini bukan timbangan seperti itu yang kita lakukan. Yang kita lakukan kita hanya menimbang roda belakang. Karena roda belakang itu begitu tercapai 8,16 ton berarti ini sudah benar. Tapi kalau belum tercapai 8,16 ton, kita tambah. Kalau kelebihan, kita kurangi. Jadi ini proses penimbangan. Jadi proses penimbangan itu jangan dianggap main-main atau dianggap remeh, itu harus ditepati. Jadi 8,16 ton itu harus tepat. Nah, jadi 8 ton lebih. Gitu. Nah, kemudian setelah kita timbang, baru kendaraan itu bisa siap baru bisa siap dipakai. Nah, tadi Mer jelaskan kan sebelum kita bersurvei, melakukan survei, kita melakukan STA dulu, stationing. Jadi ini sepanjang 500 meter kita semprot-semprot dulu. Semprot-semprot ini 0, 100, 200, semprot-semprot. Jadi begitu kita mulai survei, kita tidak akan lagi mengukur-ukur pakai pita ukur jarak-jarak tersebut, tapi sudah tersedia di jalan. Nah, kemudian di STA 00 atau STA 1000 ini titik awal kita letakkan truk di situ. Jadi di posisi 1. Di posisi 1 begitu truk ada di sini, kita letakkan alat wingkel membeam di posisi tersebut. Nah, dengan harapan begitu alat wingkel membeam kita pasang, alat wingkel membeam ini akan menunjukkan jarum ataupun dial 0. Jadi 00. Nah, ada yang bisa jelaskan kemudian. Kira-kira garis putus-putus dengan garis yang utuh ini bisa kelihatan enggak dengan mata pada saat di lapangan? Coba silakan. Ini kan sering lihat kalau truk jalan atau truk lagi berhenti, kelihatan enggak ini lanjutan ini? Silakan. Coba Rebecca bisa bantu ya. Kalau Rebecca pernah lihat truk berat lagi lewat, kelihatan enggak ini apa? Ini lanjutan ini gitu. Silakan. Tidak, Mir. Iya, betul, itu kelihatan. Jadi satuannya itu satuan mili. Jadi sangat tidak kelihatan. Jadi kalau ada 3, misalkan bengkel membeamnya 3, itu 3 mili. Bisa kalian bayangkan 3 mili untuk ukuran jalan yang begitu besar nggak kelihatan. Jadi alat yang bisa membaca itu adalah alat membeam. Jadi begitu lanjutan ini terjadi seperti ini, kita nggak bisa pakai mistar karena bukan ukuran seperti itu. Jadi yang kita gunakan adalah alat bengkel membeam. Jadi begitu tiba di titik 1, roda kendaraan yang sudah 8,16 ton, kita pasang alat bengkel membeam ini pada posisi 0. Nah, kemudian perhatikan, sesudah posisi 0, sopir disuruh menggerakkan kendaraan maju ke depan. Maju sejauh 3 sampai 0,3 sampai 0,4 meter atau 30 sampai 40 cm ke depan. Nah, begitu dia maju, kira-kira apa yang terjadi? Direnta boleh bantu. Kalau dia berpindah dari titik 1 ke titik 2, kira-kira apa yang terjadi? Silakan. Direnta boleh buka kamera, buka speaker. Yang terjadi, ini perkerasan lentur akan kembali ke posisi semula, tetapi belum balik benar. Karena dia hanya maju sepanjang berapa? 30 sampai 40 cm. Nah, setelah dia maju, catat lanjutannya berapa. Nah, kalau lanjutan di posisi 1, itu nilainya berapa? 0. Kan skala dibikin 0. Nah, kalau dia di lanjutan di titik 2, itu ada kecil nilainya. Nah, sudah. Nah,
Kemudian sesudah di titik 2, sudah ada dua data lendutan ya. Yang pertama 0, yang kedua misalkan 0,3 mili, contoh aja. Kemudian yang ketiga roda kendaraan maju ke depan. Nah, maju ke depan sejauh titik, baca ini, 5 meter ke depan. Jadi bisa antara 5 sampai 6 meter ke depan. Nah, kira-kira apa yang terjadi di posisi titik 1? Di posisi titik 1, aspal yang melendut tadi sudah kembali ke posisi garis putus. Sudah? Nah, itu lendutan maksimal yang terjadi. Nah, makanya kalau kalian sering dengar, survei Benkelman BIM, benar bilang survei lendutan. Betul. Ada beberapa buku yang menamakan lendutan balik. Sekarang kalau disebut, kenapa disebut lendutan balik? Ada yang tahu? Silakan, ada. Siapa boleh jawab? Juan. Kenapa disebut lendutan balik? Karena dari posisi melendut maksimal, kemudian kendaraan maju ke depan, posisi aspal yang melendut kembali atau balik ke posisi tidak melendut. Nah, berarti ada berapa data yang diperoleh? Ada berapa data? 3. Yang pertama D1 itu 0 pasti nilainya, D2 nilainya kecil, lendutan kedua, lendutan ketiga nilainya itu paling besar. Nah, perhatikan. Pada saat pengukuran lendutan, untuk 3 posisi ini juga dilakukan pengukuran suhu. Suhu atau temperatur. Temperatur yang diukur ada 2, suhu udara dan suhu permukaan perkerasan. Nah, kalau Mer mau tanya, kenapa mesti pakai pengukuran suhu? Siapa yang boleh bantu? Ayo silakan. Mesti pakai pengukuran suhu karena, ayo silakan. Gisel boleh bantu? Atau siapa aja silakan boleh bantu. Kenapa? Kenapa mesti pakai suhu? Kalau kenapa dipakai suhu atau temperatur itu karena berpengaruh terhadap kondisi aspal tersebut, Ner. Ya, Dimana kan memakai perkerasan lentur fleksibel kan pengaruh kalau suhunya semakin panas, Ner, itu pengaruh di aspal. Jadi di aspal itu otomatis kan lebih apa, Ner? Lebih apa? Ya, lebih itu, lebih ada bahasa mana dulu? Lebih lembek begitu? Iya, lebih lunak, boleh begitu. Struktur materialnya kan lebih itu. Nah, berubah. Jonathan, enggak setuju itu? Yang Risman bilang? Setuju. Nah, karena kalau kita bertanya, kenapa dan dia begitu? Kenapa aspal itu kok begitu dipanaskan melembek, begitu didinginkan dia mengeras? Karena apa? Tahu? Silakan kalau tahu. Karena sifat aspal viskoelastis. Jadi viskoelastis itu berpengaruh terhadap suhu dan pembebanan. Jadi sifat aspal itu bersifat viskoelastis karena berpengaruh terhadap suhu dan pembebanan. Jadi kalau semakin dingin, semakin keras. Semakin panas, semakin lembek atau lunak. Nah, jadi pengukuran Benkelman BIM yang dilakukan pada saat malam hari, atau siang hari tapi hujan, dan siang hari yang sangat terik, nah itu berbeda nilai lendutannya. Nah, nanti ada daftar tabel tentang pada suhu berapakah aspal itu tidak perlu dikoreksi. Maksudnya begini, kalau dia pada suhu panas, pastikan dia jadi besar sekali di lendutan, ya kan? Nah, itu ternyata lendutannya tidak benar. Atau lendutan yang terjadi pada saat suhu sangat panas, itu adalah lendutan yang tidak mencerminkan perilaku yang sebenarnya. Berarti ada yang salah. Yaitu pada suhu berapa? Pada suhu 35 yang dia normal. Nanti begitu dia lewat dari 35, kita kali faktor koreksi untuk mengurangkannya. Kalau dia kurang dari 35, kita kali faktor koreksi untuk menambahkannya lendutannya. Begitu ya? Bisa ya, ngerti ya? Jadi ada suhu permukaan dan suhu udara. Jadi nanti temperaturnya ada 2. Temperatur yang biasa batang begitu biasa, ada batang kaca, ada air raksa di tengah. Ada satu lagi temperatur yang ujungnya bukan batang atau bukan kaca, dia dari plat. Jadi ada kayak uang logam. Nah di atas uang logam itu ada tiang. Nah uang logam itu untuk menyentuh permukaan tadi yang bukan uang logam, yang berbentuk uang logam tadi untuk menyentuh permukaan aspal.
Jadi dengan harapan kalau logam tadi disentuh di aspal, dibiarkan secara beberapa menit, nanti suhu aspal akan terbaca. Suhunya berapa. Nah, suhu itulah yang digunakan untuk menentukan suhu temperatur aspal. Nah, sudah? Jadi ada apa? Ada 3 tipe pembacaan, D1, D2, D3. Kalau D1, D2, D3 sudah jelas. Kalau sudah jelas, kemudian akan lanjut ke materi selanjutnya. Gimana? Sudah? Boleh semua? Oke, lanjut ya. Nah, biar lanjut. Kemudian ini data-data yang diperlukan, kemudian peralatan juga yang diperlukan. Jadi yang kita perlukan tadi Mir sudah sebut. Pertama, perlu menamakan stationing di jalan. Kemudian ada peralatan bengkel membeam. Ada truk yang kita butuhkan dengan berat gardan belakang 8,16 ton. Kemudian ada butuh alat temperatur permukaan dan temperatur udara. Kemudian butuh, jadi truk tadi fungsinya memberi beban. Tentu kita mesti butuh satu kendaraan lagi, kendaraan kecil yang fungsinya bukan memberi beban, tapi untuk mengangkut peralatan. Peralatan apa? Bengkel membeam. Jadi bengkel membeam itu setelah kita selesai di STA pertama, kita akan pindah ke STA berikut. Nah, lanjut ya. Nah, ini. Jadi ini peralatan sudah disiapkan, truk sudah dimuati, sudah ditimbang. Kemudian kita akan lanjut pada pengukuran bengkel membeam di STA awal. Ini Amir bilang tadi. Ini Amir janjikan bahwa kita sudah memberikan chat atau penomoran di setiap STA yang ada. STA 000 plus 00. Ini ke arah sana. Ini ada panah. Berarti arah survei ke arah sana. Nah, di posisi itu kita lakukan apa? Bengkel membeam survei. Jadi satu titik itu 3 kali baca. 3 kali baca. 3 kali baca, jadi di satu titik ada 3 kali baca. D1, D2, D3. D1 di jarak tepat situ, di STA itu. D2 di jarak 30 cm ke depan atau 40 cm. D3 di jarak 5 meter ke depan. Nah, kemudian ada roda tepi, ada roda tengah. Jadi ini roda tepi, roda tengah. Perhatikan tadi di gambar di atas ada roda tepi, roda tengah. Di antara dua data itu, roda tepi, roda tengah, mana yang memberikan bengkel membeam terbesar, itu yang diambil. Jadi kalau kalian tanya, Mir, kok ada 2 kali baca di satu STA? Iya, karena kita akan menghitung perkerasan di tepi dan di tengah itu mana yang paling buruk, yang paling tinggi, yang paling tinggi lanjutannya. Lanjutannya yang paling besar itulah yang paling buruk yang kita ambil. Kemudian kalau terjadi begini, Mir pas di STA 00 ternyata ada lubang. Nah kalau ada lubang kita nggak bisa bengkel membeam. Karena bagaimana mau pasang tuh alat? Permukaan aspal aja tidak rata. Kalau begini bagaimana? Ada yang tahu? Kita nggak jadi ukur sini atau gimana? Andi Renta, kalau posisi lubang bagaimana? Mungkin ambil di sisi sebelahnya samping. Ya, bukan sisi samping, tapi sisi depan, maju ke depan atau mundur ke belakang. Sepertinya maju ke depan. Kalau maju ke depan kan lubang sudah di belakang, kita nggak akan lewati lagi. Jadi STA-nya jadi tidak tepat 00. Mungkin karena ada maju ke depan sejauh 3 meter, jadi STA-nya mungkin jadi 0 plus 003. Jadi tidak pas 0 meter, ada jauh 3 meter ke depan. Oke. Sesudah itu, sesudah kita lakukan pembacaan di STA 00 pindah ke STA yang berikut. Tadi kan kalau yang di soal ini kan 100, sekarang di 200. Ini di 200 di roda tengah. Nah, ini kalau jalan 2 lajur 2 arah, 2-2. Jadi begitu kita selesai dari jarak A ke B, kemudian sampai di akhir, mundur lagi truknya atau kembali lagi, bikin lagi dari sampingnya. Bisa ngerti? Jadi, karena ada 2 lajur A dan lajur B. Itu kenapa tidak sekali saja? Ya karena nanti bisa jadi di antara itu STA itu ada yang berbeda. Ada yang mungkin lebih tinggi nilai lanjutannya. Nilai lanjutan yang tinggi itu yang kita akan cari tahu. Apakah ada di yang lajur A atau lajur B. Lanjut terus, begitu kita lakukan terus, nah ini bayangkan untuk jalan sepanjang 10 kilo cukup lama. Kalau satu STA kita baca misalkan, satu STA kan berarti kalau 2 arah kita baca bukan cuma 2 kali. Berapa kali coba, Jonathan?
salah satu STA. Jalur A ke B, roda tepi, roda tengah. Jalur B ke A, roda tepi, roda tengah. Berarti ada 4 kali baca kan? Nah, 4 kali baca itu, kalau dia 1 kali baca membutuhkan waktu misalkan 10 menit. Nah, berarti kalau 4 kali baca 40 menit. Banyak sekali waktu yang dibutuhkan. Jadi kalau sepanjang misalnya 10 kilo, dibagi tiap 100, ada kalanya bisa 2-3 hari baru selesai. Tapi begitulah proses untuk mendapatkan data lanjutan. Sampai sini ada pertanyaan? Sambil melihatkan foto-foto, ini proses membaca lanjutan yang ada. Ini di ruas jalan di Gorontalo. Namanya ruas jalan Timbuli Wuwabu. Timbuli Wuwabu. Jadi namanya di Gorontalo ada ruas jalan ini. Kemudian ini setiap kali kita melakukan BB, kita harus dokumentasikan foto dan penamaan STA. Itu penting, karena nanti bukti ke PU atau pemberi kerja bahwa kita sudah melakukan itu. Nah, ini posisi hujan. Tetapi tidak usah khawatir, walaupun hujan ataupun panas, tetap pembacaan temperatur dilakukan, dan temperatur itu akan mengkoreksi apakah ini perlu dikoreksi atau tidak. Nah, nah, jadi sampai selesai, biar lompat terus sampai dapat data ya. Ini sudah selesai. Jadi ini bisa berhari-hari. Nah, sekarang ini adalah contoh hasilnya. Nah, ini adalah contoh hasil dari pengukuran menggunakan bengkel membeam. Nah, ini contoh. Ini data-data lanjutan. Jadi begini. Kalau panjang jalannya 500 meter, kita bisa anggap sepanjang 500 meter itu satu segmen. Jadi nanti kalau di perhitungan bengkel membeam, kan lanjutannya banyak. Itu kita tidak mungkin pakai semua lanjutan sebagai data desain. Kita harus memilih satu data desain yang kita gunakan. Namanya lanjutan wakil. Nah, lanjutan wakil itu kita harus ambil dari satu segmen. Jadi kalau dia panjang 10 kilo, tidak bisa dianggap satu segmen. Mungkin dipecah-pecah. Mungkin ada yang 3 kilo, 4 kilo, satu segmen, dan seterusnya. Nah, ini biar bisa sampaikan begini. Misalkan data kita di suatu jalan itu di kilo pertama, di 0 sampai 1 kilo pertama, data bengkel membeamnya banyak yang di bawah 1. 0,9, 0,8, 0,9, 0,7, kecil kan? Berarti di kilo pertama itu masih bagus. Di 1 kilo sampai ke 5 kilo, data bengkel membeamnya besar. Jadi ada yang dapat 2, kemudian 1,9, kemudian 2,5, 2,6, nah gitu. Nah, itu dari penyebaran data seperti itu bisa kalian langsung tetapkan. Nah, yang 0 sampai 1 kilo ini kita hitung sendiri. Kemudian yang 1 kilo sampai kilo kelima kita hitung sendiri. Kita rata-ratakan sendiri. Karena apa? Karena dua data tadi memiliki kecenderungan yang berbeda. Sudah? Nah, jadi nanti desain kita ada 2 segmen. Desain yang pertama 0 sampai 1 kilo itu kemungkinan karena data lanjutannya berbeda dengan yang di depannya, jadi nanti akan memiliki apa? Akan memiliki ketebalan desain overlay yang berbeda. Nah, lanjut ya, ini datanya terus lanjut. Nah, kemudian dia juga ada data lalu lintas. Data lalu lintas, nah, pakai yang cara minggu lalu. Boleh pakai cara minggu lalu. Jadi kalau soalnya nanti masih dalam bentuk LHR, nah kalian harus buat, ini LHR ini berapa DPSA atau berapa DP sumber standar. Nah, ini DP data kan dari LHR. Kemudian dihitung jadi dapat SA-nya. SA-nya ini proses menghitung SA. Nah, dapatnya berapa ini? SA-nya ketemu berapa? Nah, ini didapat sumber standar yang lewat adalah ini dia 2 juta sumber standar dari data LHR menjadi data SA. Kemudian data lanjutan, ini pun kita olah. Ini kita anggap satu segmen ya, yang bukan seperti cerita tadi ada 2 segmen. Ini didapat data lanjutan, setelah dirata-ratakan, nah dapat ini dia. Ini yang hasil lanjutan, ini standar deviasi, ini lanjutan yang hasilnya. Jadi kita buat dalam bentuk 3 tipe jalan.
Kalau jalan arteri, perhitungan lanjutan wakil berbeda dengan jalan kolektor. Berbeda juga dengan jalan lokal. Nah, paling bagus lompat ya, sesuai dengan mengikuti tugas. Nah, sesuai dengan tugas kalian yang taruh di tugas kelima itu. Nah, ini datanya ini. Ini adalah data lanjutan wakil. Ini data lanjutan wakil, kemudian yang sudah dihitung dari data yang banyak tadi. Jadi, kalian sudah dapat data ini. Nah, kalau jalan arteri, ini lanjutan wakil, ditentukan oleh ini dia. Nah, perhatikan. Jadi, 1,7 sekian-sekian tambah deviasi standar, kemudian dengan tingkat kepercayaan 98%, jadi luas kurva dianggap 2, ini dapatnya 3,5 sekian. Ini cara-cara seperti ini biasa. Jadi lanjutan wakil sama dengan X rata-rata, 1,73, kemudian tambah deviasi standar. Jadi ini 1,73 tambah 0,8 sekian, kemudian ada rumus yang kali 2 itu. Nah, dia dapat di sini 3, kalau jalan kolektor 3,18, kalau jalan lokal 2,86. Nah, sudah. Setelah itu ini ada rumus, perhatikan ini ada rumus Y sama dengan sekian-sekian ini untuk menentukan nilai lanjutan yang terjadi sesudah lapis tambahan diberikan. Nah, perhatikan ini yang dipakai di sini, simpan dulu tuh data lanjutan simpan dulu. Yang grafik ini kita pakai mau menentukan berapa sih lanjutan itu setelah setelah jalan di aspal. Nah, maksudnya begini, pada saat jalan itu baru di aspal, baru di overlay, kemudian kita akan tentukan berapa lanjutan yang terjadi. Ini ada rumusnya, ada grafiknya. Tadi beban sumbu standar yang lewat berapa selama umur rencana? Perhatikannya umur rencana itu 2 juta itu tadi. Nah, 2 juta ini misalkan selama 5 tahun. Nah, 2 juta naik ke atas. Kalau yang akan kita hampar nanti lapis perkerasan AC, pakai kurva warna merah. Kalau yang akan kita hampar nanti bukan lapis perkerasan AC, misalkan HRS, pakai kurva warna biru. Nah, dengan 2 juta naik ke atas, sorong garis ke kiri ketemu. Ini adalah nilai lanjutan yang terjadi setelah aspal dihampar. Nah, tentu kalian pikir begini, loh, Nir, kenapa setelah dihampar kok masih ada lanjutan? Nah, lanjutan itu tetap terjadi walaupun itu jalan masih baru. Jalan masih baru atau jalan lama di perkerasan lentur tetap terjadi lanjutan. Cuma kalau jalan masih baru, lanjutannya kecil. Kalau jalan sudah lama lanjutannya besar. Jelas ya beda ya? Nah, oke. Jadi dengan data, jadi ini data yang sumbu sumbu Y ini adalah nilai lanjutan yang baru. Setelah jalan ini jadi baru. Simpannya sudah. Kemudian kita akan pindah ke grafik di bawah. Nah, ini grafik untuk menentukan tebal perkerasan. Nah, ini grafik ini sumbu X-nya. Sumbu X-nya ini adalah data lanjutan survei. Sumbu X data lanjutan survei atau sebelum lapis tambahan. Ingat, sebelum kita overlay kan itu jalan masih lama. Berarti data lanjutan ini adalah data lanjutan hasil survei. Sekarang yang sumbu Y. Yang sumbu Y adalah data lanjutan setelah dianggap dihamparkan. Jadi setelah dihamparkan, ini sumbu Y ini adalah data yang kita gunakan berapa sih lanjutannya. Nah, perhatikan. Kemudian contoh yang pertama ya. Jadi ini ada salah pakai panah. Jadi panahnya ini bukan ke arah sumbu bukan ke arah sumbu Y. Panahnya ini ke arah kanan, bukan ke arah kiri. Karena apa? Dari data 0, nah ini data di atas dulu. Data di atas ini dapat berapa? Data di atas ini dapat 0, berapa? Ini yang kurva warna merah dan warna biru, kita bisa hitung pakai rumus. Ini rumusnya. Jadi paling bagus yang ini jangan lihat di kurva, tapi masukin angkanya dapat DP rumus. Jadi yang lanjutan kritis untuk AC 1, kalau yang bukan AC 1, kalau yang AC 1,5. Nah, dengan data itu, saudara tinggal pakai. Mana yang 1,5? Ini yang 1,5. 1,5 ke kanan di sini. Perhatikan ini yang 1,5 itu 1,5 ke kanan sini. Kemudian ini yang hasil survei 3, tadi 3,1 sekian. Ketemu ke atas sini.
Nah, ketemu garis ini. Kita interpolasi. Ternyata dapat berapa? Ini garis ini 10 cm. Ini 11 cm. Nah, di antara itulah posisi apa? Posisi tebal lapis yang baru. Nah, ini kita interpolasi ya. Interpolasi dia dapat 10,8 cm. Jadi ini ada tiga garis. Ada arteri, kolektor, lokal. Ingat ya, yang jalan arteri nilai lanjutan surveinya 3,5. 3,5 naik ke atas ini kita hitung. Oh, ternyata kalau dia 3,5, dia sebagai jalan arteri, dia dapat 12,4. Kalau jalan ini sebagai jalan kolektor, dia dapat 10,8. Kalau jalan ini sebagai jalan lokal, dia dapat 9,2. Demikian. Nah, sekarang ada pertanyaan, silakan. Jadi caranya cuma membaca grafik. Jadi yang kita baca pertama, nilai lanjutan yang terjadi setelah jalan itu selesai dihampar. Berarti menggunakan data traffic, data ESA. Data ESA yang di soal 10 juta. Nah, kalau di data ESA kemarin di soal 10 juta, hati-hati. Lihat ke share screen lagi. Kalau 10 juta, angkanya ini bukan ada di sini yang ini. Ini kan di 2 juta. Udah lihat. Berarti yang punya kalian di sini, ada di sini 10 juta maksimal. 10 juta hitung. Nah, bisa perhatikan. Nah, semakin lihat, semakin tinggi beban sumbu standar yang lewat, maka lanjutan yang terjadi yang diizinkan setelah itu dihampar itu sangat kecil. Bisa mengerti? Yang 2 juta lebih tinggi, dapat 1 dengan 1,5. Kalau yang 10 juta pasti kurang dari 1 dan kurang dari 1,5. Karena bebannya semakin berat, maka dia izinkan lanjutannya itu sangat kecil. Nah, misalkan dapat berapa ini, baca, tapi jangan baca di grafik, pakai rumus ini. Jadi sarankan pakai rumus 5,5 sekian ini dan 8,6 sekian. Nah, setelah dapat tadi, kembali ke grafik di bawah. Grafik di bawah ini adalah grafik, grafik di bawah ini yang mana tadi itu gambar? DP file dapat jenis lain, dia jadi keluar lain. Ya, sudah. Jadi grafik yang di bawah tadi, mau menunjukkan kalau yang dari bawah lanjutan ya, survei, yang dari kiri lanjutan apa? Lanjutan berdasarkan beban sumbu standar. Nah, dia ketemu di mana? Baca garis yang yang ada di ketebalan itu. Sudah? Ini waktu semua habis pas sudah berapa ini? Tinggal 4 menit. Biar buka pertanyaan, 4 menit. Silakan. Ayo, silakan. 4 menit lagi. Ini bukan Zoom Unsrat, ini Zoom biasa yang free. Jadi tidak pakai pakai waktu tidak unlimited, tapi dia dibatasi cuma 40 menit. Silakan. Apa-apa kalau mau tanya apa saja boleh. Ayo. Jadi grafik ini penting ya, grafik yang ini penting. Tapi lebih penting lagi rumus di atas ini. Jadi mau baca grafik pakai rumus ini.